Halo teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi di channel Kebojero, channel Pajero Kebo Diesel yang saya miliki sekarang ya. Jadi channel ini membahas dunia otomotif, khususnya mobil Pajero Diesel yang saya miliki sekarang. Mulai dari perawatan, trouble yang dimiliki, owning experience, serta hal lainnya ya. Pokoknya yang membahas tentang mobil ini. Nah di sini saya mau sharing ya, sharing sambil nunggu buka, ngabuburit lah kita di sini ya. Saya mau sharing sewaktu saya menggunakan mobil sebelum mobil ini ya. Jadi saya itu dulu pakai mobil Lio, mobil RS. Saya itu pernah perjalanan dari Sumatera, dari kota Palembang ke Jawa. Terus ketika mau pulang ya, mau pulang dari Jawa, tepatnya itu di tol Sumatera, udah dekat ya, di daerah Kayu Agung. Mobil saya itu pecah ban. Dan pecah ban itu pengalaman pertama saya yang memang belum pernah saya alamin ya. Jadi ketika mobil itu pecah ban ya, hal yang tidak saya duga ya, bahwa itu pecah ban sebenarnya. Karena memang belum pernah saya alami dan saya tidak tahu rasanya seperti itu ternyata ketika mobil itu pecah ban. Nah, yang bikin saya kaget ya, ketika mobil itu pecah ban ya, hal itu tidak pernah saya duga bahwa itu pecah ban teman-teman. Karena rasanya itu, mobil itu kayak keangkat. Kayak seolah-olah nabrak suatu gundukan atau ada batu di tengah-tengah tol yang kayak gini gedenya ya. Jadi mobil itu nabrak terus naik ke atas ngangkat seperti itu. Bayangin kalau kita nabrak naik gundukan aja ya, satu ban aja mobil berasa ngangkat ya. Nah pada saat itu mobil ngangkat, padahal ya kecepatan saat itu saya gunakan konstan di 80 km per jam. Ini saya buka sharing bener-bener karena saya nggak pernah bawa mobil itu di atas 100 km per jam di tol ya. Saya jaga mobil itu. Dan mobil itu mobil Lio teman-teman, bukan mobil yang sekarang yang saya miliki. Bayangkan kalau mobil ini limbungnya gimana kalau pecah ban, lebih parahnya. Nah, mobil Lio yang ceper aja, yang gravitasinya itu bagus ya, yang napak di bumi, dia ketika pecah ban di kecepatan 80 km per jam aja, ngangkatnya itu udah hampir mau kebalik. Dak gitu, keangkat gitu, kayak seolah-olah saya tuh nabrak batu yang gede. Saya tuh udah berpikir ya, mobil ini bakal pecah bemper di depan karena suaranya itu keras, langsung ngangkat gitu. Mobil ini bakal pecah bemper nih. Terus mobil ini, waduh kenapa nih, bannya kenapa nih, bengkok semua. Saya mikir udah gitu. Akhirnya kan mobil pelan-pelan saya pinggirin karena pengalaman pertama ya, saya belum pernah ngerasa pecah ban di tol, ban meletus seperti itu ya, pengalaman pertama. Padahal perjalanan malam hari tuh pulangnya, dingin kan cuacanya, kondisi aspal juga dingin. Saya ke ngiri, betapa terkejutnya saya ketika lihat, sekaligus lega ya, bempernya nggak ada apa-apa. Bingung saya, bemper nggak kenapa-kenapa, nggak ada keangkat, nggak ada gores. Saya lihat lagi ke samping juga nggak ada. Ternyata bannya pecah. Dan itu pengalaman pertama saya pecah ban di tol. Nah rasanya seperti itu, 80 km per jam, ngangkat kayak gitu, dan suaranya bikin kaget, dan di bodi semua mobil itu bergerak gitu. Wajar nggak kalau ada mobil yang kecelakaan sampai keguling dengan kecepatan di atas 100 km per jam, apalagi mobil tinggi. Anggaplah, let's say kita bilang Avanza lah, nggak usah bilang mobil kayak gini. Avanza lumayan tinggi kan ground clearance-nya, body roll-nya juga lumayan dibanding mobil ini. Itu saya yakin bakal kebalik gitu. Nah itu salah satu penyebab kenapa alasan mobil itu kalau pecah ban kebalik kalau di kecepatan tinggi. Dan itulah pemerintah buat aturan jangan lebih dari 100 km per jam untuk menjaga keamanan bersama teman-teman. Nah di mobil ini kalau sampai gitu amit-amit ya, kecepatan tinggi, kalian tahu lah mobil ini di bawah orang itu nggak ada yang di bawah 100 ya. Pasti gede, pasti tinggi bawah orang. Pasti di atas 100, bahkan ada yang bejek sampai 160, pas-pus. Bayangin kalau pecah ban. Sehebat-hebat pun kalian bawa mobil, sehebat-hebat pun kalian nyetir, sekaligus pembalap, kalau mobil udah keguling kalian gimana, udah kepental gimana kalian mau ngendalinya, ya pasrah aja pasti kan. Namanya lebih baik mencegah. Jadi kesimpulan dari sharing saya hari ini ya, kalau mau bawa mobil itu kalian harus pikirkan ketika mobil ini pecah ban, terus apa aku bisa mengendalikan mobil ini. Jadi kita diskusi sekaligus introspeksi ya, bagaimana cara kita berkendara mobil, mengendarai suatu mobil, apalagi kita bawa keluarga yang kita cintai di belakang. Kita harus jaga sama-sama. Nah itu rasanya seperti itu.
mungkin ya yang belum pernah ngalamin pecah ban seperti itu, mobil keangkat seperti itu, dia akan mikir, dia nggak mikir, biasa aja, dia tetap bawa seru-seruan aja, kebut-kebutan aja, dia merasa dia bisa ngebut, ya nggak masalah, dia ngerasa dia bisa ngendaliin, ya bagi dia oke-oke aja. Tapi ketika kalian udah pecah ban ya, wah itu parah banget, kita itu udah pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kecepatan 80 km per jam aja gitu, apalagi kecepatan di atas 100, 150, parah. Mobil kecil, mobil ceper ya, mobil Leo lah kita bilang, tahu kan mobil Leo banyak di jalanan, mobil Leo aja gitu, apalagi mobil yang gede, yang tinggi, yang gravitasinya itu kurang bagus ya, tingkat gravitasinya itu yang tinggi. Nah itu teman-teman, jadi mungkin itu sharing saya ya untuk sekarang ya, untuk hari ini. Hari udah sore juga, dan saya ucapkan terima kasih ya buat kalian sudah menonton, sudah support channel ini, dan saya berharap channel ini terus kalian support dengan menekan tombol like dan juga bisa komentar serta share ya, agar saya bisa terus membagikan tips atau pengalaman bermanfaat saya, khususnya mobil ini ya, tentang perawatan mobil ini. Dan teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan ya, selamat berbuka puasa ya untuk menjalaninya. Dan juga terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi saya pamit ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.